Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali bersama kami di acara podcast Kuy. Kuy. Oh iya dek, kita ikut Wih. podcast. Di sini kita kedatangan narasumber yang nggak asing banget nih buat saya nih. Sebenarnya nggak asing banget nih dan nggak jauh-jauh juga. Beliau mahasiswa dari kampus STI Rawamangun dan itu suami sendiri. Ya, Ini dia nih yang punya anak nih, dia nih. Aku mau di wawancara nih. Jadi langsung aja ya kita tanya-tanya mengenai kampus STIE. Oke, siap. Mau nanya apa? Bapak tuh kuliah di STIE di umur berapa ya? Maaf nih saya singgung soal umur nih. Kalau di umur 25. 25. Ya. Agak telat ya Pak ya. Iya betul, agak telat. Tapi masih ada motivasi lah. Iya, Alhamdulillah. harus. Walaupun agak telat-telat yang penting masih kemauannya lebih ya masih tinggi lah. Iya. Begitulah. Karena kita juga yang nggak harus stuck di situ aja gitu, kerja selagi masih ada waktu buat belajar kuliah ya bisa kuliah gitu. Dan alhamdulillahnya ketemu kampus STIE yang mudah dan terjangkau. Iya betul, sangat mudah dan terjangkau. Bapak kuliah dari tahun berapa sih di STIE? Kuliah dari tahun 2017, angkatan 2017. 2017, sekarang 2022 ya. Iya. Udah mulai mau 5 tahun ya Pak. Iya itu molor, saya tuh Molor ya Pak ya. Ya Allah, mudah-mudahan cepat lulus Pak. Ya amin, amin, amin. Ini ada anak kecil ikut-ikutan podcast. Kenapa sih pilih kampus STIE Rawamangun? Kampus STI Rawamangun itu satu lebih terjangkau ya, yang ngomong biaya lebih murah. Ya. Terus fasilitasnya juga bagus, lengkap, jarak juga nggak terlalu jauh dari rumah ke kampus. Nggak jauh-jauh banget ya. Iya betul. Berapa kilo sih dari rumah? Kalau jaraknya itu sekitar 5 kilometer. 5 kilometer ya? 5 kilometer. Biasanya tuh lewat Kelapa Gading. Tapi Bapak masih pakai kendaraan sementara, pakai sepeda motor ya? Ya betul, pakai sepeda motor. Soalnya biar cepet juga. Kalau naik kendaraan umum biasanya kalau masuk kelas pagi itu macet. Kalau masuk kelas siang sih enak, gak macet. Kalau pas kelas pagi itu kejar-kejaran itu sama orang yang berangkat kerja. Ini masih offline ya Pak? Masih online ya? Masih online. Belum ada rencana offline? Belum, masih pandemi situasinya. Apalagi sekarang ada ini apa? Omikron. Emang ada banyak banget ya virusnya. Model baru lagi aja, varian baru kayak Just Juice. Kita lanjut. Mau nanya apa yuk? Tahu dari mana sih kampus STIE? Kok bisa nyangkut gitu di kampus itu? Infonya tuh dari mana ya Dek? Tahunya itu kampus STI Rawamangun itu dulu lagi dari sosmed, terus dari temen juga nyari-nyari info-info tentang kampus-kampus ekonomi, direkomendasikan itu kampus STI Rawamangun. Katanya ada teman ya kan, bagus tuh, wah di situ kampusnya ada kampus ekonominya bagus gitu. Kalau mau ngambil yang ekonomi, jadi ya udah jajal ke situ. Nggak pakai lama ya? Iya, padahal udah gede, masih diantar aja sama kakak. Katanya bagus, dilihat ya kan, udah akreditasi A lagi, terus udah terdaftar di BNPT. BNPT. Terus menurut kamu ya? Iya. Kampus STI Rawamangun dan dengan kampus yang lain tuh apa sih bedanya sampai kamu pengen
kuliah di situ? Kalau nanya yang itu bedanya itu kampus STI Rawamangun itu historinya udah banyak. Dia kampus pertama, kampus ekonomi pertama yang ada di Jakarta. Itu kampus tertua. Pelopor kampus apa, fakultas ekonomi ya di Jakarta itu kampus STIE yang pertama. Dan story ininya juga apa, banyak prestasinya iya prestasinya juga itu banyak di STI Rawamangun. Dia sering ikut olimpiade gitu ya, olimpiade ekonomi ya, akuntansi, dan sering ngadain jadi lebih tuan menonjol rumah. di ekonomi ya. Iya, dia sering jadi tuan rumah itu Ikatan Akuntansi Indonesia yang diselenggarain oleh kampus-kampus ekonomi yang ada di Jakarta dan Keren sekitarnya. ya. Keren, jelas keren itu kampusnya. Bapak ambil jurusan apa di STI Rawamangun? Jurusan Saya aja nih jadi istri nggak tahu nih. Saya pengen tahu nih, Bapak tuh apa sih? masa nggak tahu sih, Bu? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Pengen tahu banget sih. Kepo. Jadi ya, ini pengen tahu banget sih. Aku tuh ngambil jurusan manajemen. Dan berhubung aku udah masuk semester akhir, jadi aku tuh udah harus ngambil fokusnya. Di situ ada fokus pemasaran sama keuangan. Aku jadi ngambil fokusnya di manajemen pemasaran, bukan keuangan. Kalau keuangan kebanyakan angka-angkanya pusing. Saya tuh pusing kalau ngeliat angka, tapi kalau ngeliat duit nggak pusing. Enggak dong. Alhamdulillah masih waras ya. Waras, alhamdulillah waras. Kan lumayan buat beli pampers ya. Udah semester berapa memang di STI? Di STI ini udah masuk semester akhir. Sekarang lagi Pantes ya, sibuk menyusun ya. skripsi. Sibuk, udah mulai banyak warawiri ya. Udah mulai banyak warawiri. Udah mulai nyari-nyari bahan. Tapi nggak buat keganggu skripsi. kan Pak? Kan Bapak kan kuliah sambil ngejalanin nikah, punya anak, risih nggak sih? Tapi tentunya tuh SIE memudahkan lah ya. Iya. Kan udah online Iya, apa. sekarang berhubung lagi pandemi, jadi sekarang nggak terlalu terganggu waktunya. Bisa waktu buat keluarganya juga ada. Iya, dan kerjaannya juga nggak terlalu formal ya. Saya juga kerja juga waktunya bisa diatur sendiri. Jadi kalau waktunya ngampus ya kok ngampus, kalau waktunya lagi harus untuk keluarga ya harus bisa buat keluarga. Fleksibel lah bisa dibilang gitu, bisa diatur waktunya. Ini kan lagi online ya Pak. Iya. Kalau lagi offline nih Pak, jaraknya berapa kilo sih? Kampus STI sama rumah? Oh, jarak ke kampus itu bisa 5 km. 5 km. Ditempuh dalam waktu, kalau macet bisa setengah jam lebih, kalau nggak macet bisa 15 menitan lah. Lebih cepat. Soalnya kalau jam-jam macet tuh biasanya pagi ya, bareng sama jam-jam orang-orang kerja, apalagi lewat daerah Pulau Mas itu tuh. Itu udah paling parah tuh macetnya. Nah, kalau biasanya kalau untuk menghindari macet, aku tuh biasanya lewat daerah Pegangsaan langsung ke Kelapa Gading sampai ke Kayu Putih, baru sampai ke kampus tercinta. Itu lebih hemat waktu. Terus Bapak di kampus tuh ikut kegiatan apa aja? Aku tuh ikut kegiatan futsal. Futsal ya? Iya, futsal. Ikut kegiatan Bapak hobinya futsal. futsal. Iya, betul. Itu juga jadi salah satu saya Itu udah olahraga umum buat laki-laki ya? Iya, betul. Itu udah Nggak jadi jauh-jauh. salah satu alasan saya masuk kampus STI Rawamangun. Udah begitu saya suka futsal, terus di situ banyak nyetak atlet timnas Indonesia. Di situ banyak banget. Olahraganya juga maju iya, ya, menonjol juga ya di bagus STI juga. ya.
dia banyak banyak dapat medali-medali kejuaraan. Oh jadi bapak, Ya itu termotivasi dari situ juga. salah satunya futsal yang mendorong untuk masuk STIE Rawamangun. Betul. Terus nih Pak, ilmu yang didapat dari STIE ini mau bapak bawa sampai kemana dan dijadikan atau jadi untuk apa gitu ke depannya motivasi bapak? Ya ini kan berhubung kampus ekonomi ya, dan aku juga ngambil jurusan ke pemasaran. Dan aku juga kebetulan kerjanya di pasar, orang pasar. Jadi ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk aku tuh menjalani kehidupan di Kedepannya nanti. iya kedepannya nanti. Entah mungkin buat anak nanti, karena ilmu itu nggak ada yang nggak berguna pasti, dan pasti bermanfaat ya. Iya betul banget tadi ya. Ntar buat adik juga ya, ntar juga ilmunya kan bisa disampaikan ke anak-anak, ke istri, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang pemasaran. Makanya saya ngambil pemasaran juga biar saya tuh bisa tahu seluk-beluk pemasaran itu kayak gimana, prosesnya lebih dalam lagi, bisa diterapin di kehidupan pekerjaan saya. Itu alasannya juga ambil jurusan pemasaran ketimbang keuangan. Kalau keuangan kebanyakan angka, saya pusing. Tapi kalau duit mah enggak kan. Kalau duit enggak, lumayan buat duit pampers ada nih. Ya, kalau keuangan nih. Nanti kalau udah lulus nih Pak, mau ngapain aja sih rencananya? Ya, pengen berwirausaha aja. Lanjutin usaha yang udah dijalanin. Atau pengen dikembangin kah gitu? Ya, ada dikembangin nggak sih, sih planning itu sih pasti ada. Planning untuk ngembangin usaha itu pasti ada. Sangat ada dan harus. Nggak perlu punya apa. Ya nangis. Dia nangis. Iyalah, pasti akan dan harus berkembang. Saya mau tanya nih agak sensitif mungkin ya. Oke. Tapi sebenarnya untuk tanya-tanya aja. Untuk dosen-dosennya di STIE itu pastinya tuh enak-enak sih ya. Iya. Dosen favorit bapak tuh siapa sih? Dosen favorit tuh, kan saya sukanya pemasaran ya. Pemasaran sama MSDM. Itu ada saya suka. Bukan MSDM, perilaku organisasi ada namanya, dosen Kakak Niki. Itu MSDM. Dia tuh enak kalau nyampein apa? Materi, nggak ngebosenin kelasnya. Kalau di kelas pemasaran aku tuh suka sama ini apa? Polem, ada tuh dia orang Batak tuh. Udah kalau nyampein bener-bener harus kritis. Iya, harus kritis ya, namanya mahasiswa ya dituntut untuk berpikir kritis ya. Ya kalau nanya tuh pasti harus dari berbagai sumbernya tuh harus rinci ya, harus jelas, nggak bisa salah-salah. Apalagi kalau nyampein materi lagi presentasi nih, alasannya apa, terus dari mana kamu sumbernya. Iya, itu dosen yang saya suka tuh dua dosen itu, pemasaran sama dosen perilaku organisasi. Itu sekarang udah mulai deket-deket lulus ya. Ini bapak udah mulai urus-urus skripsi nih. Iya. Oke. Lagi ngurus skripsi. Kalau untuk dosennya kan udah nih. Kalau untuk teman-teman di STI itu seperti apa sih? Teman-temannya enak-enak. Yang jelas sih saling support ya. Iya, itu mah saling bantu, saling support. Dan di sana tuh juga anak-anak UKM-nya, UKM manajemen, akuntansi, itu semua selalu ngadain kelas belajar bersama. Jadi kalau ada mahasiswa yang sulit mahamin satu mata kuliah, itu bisa dibahas di kelas sama-sama sesuai jadwal ya. Saling sharing ya. Di situ enaknya juga. Kerjasamanya kuat di situ. Berkompetisi dengan
baik lah pokoknya. Iya. Apalagi nih yang kita tanyain? Ya, Untuk terserah ibu mau nanya apa lagi. Lihat Umi itu mau nanya apa lagi. Bapak kan kuliah di STI itu sambil nikah nih, ya Iya. kan? Memang sih Bapak kan udah jawab nih tadi. Iya. Keteteran gak sih masalah uang gitu? Kalau keteteran sih iya. Gak mungkin enggak. Harus. Tapi alhamdulillahnya STI lumayan terjangkau ya. Ya, terjangkau, masalah biaya juga dia terjangkau dan bisa dicicil. Nah, semenjak pandemi tuh rada agak dilonggarin, jadi mungkin karena banyak pekerja-pekerja yang kena PHK ya, Iya benar. diberhentikan sepihak ya, apa itu, jadi mungkin pertimbangan dari kampus TI Rawamangun itu untuk meringankan biaya-biaya mengenai perkuliahan. Bisa diangsur sekarang mah, dicicil kapan aja selama itu dalam waktu 1 semester dan sebelum ujian bersama. Biar nggak ngeberatin mahasiswa pas ujian bersama, nggak tahu ini belum bayaran nih, itu kan kasihan mahasiswanya, nanti websitenya nggak bisa kebuka. Makanya di stay itu dianjurin diangsur biar mempermudah mahasiswa juga, meringankan lah ya. Iya, betul. Nah, semenjak pandemi ini kan ya, karena COVID nih jadi online. Menurut Bapak efektif nggak sih online tuh? Kelas online tuh sebenarnya ya kurang ya ketimbang kelas offline ya. Soalnya kenapa? Kalau kelas offline kan itu ketemu sama dosennya langsung ya. Lebih afdol ya. Iya. Lebih mungkin ya nggak berarti online itu nggak masuk, cuma mungkin lebih fokus tatap muka. Iya, jadi kalau online nih kebanyakan nih cuman ngedengerin, ntar namanya lewat handphone ya, nanti iseng-iseng buka-buka aplikasi yang lain. Iya benar. Nggak fokus belajar. Tapi kalau offline kan mau nggak mau dia harus fokus, harus ngedengerin penyampaian dari dosen. Lumayan banyak juga ya pengetahuan Bapak tentang STI Rawamangun. Oh jelas, kan saya mahasiswa. Iya. Makanya saya tanya-tanya ke Bapak. Iya. Siapa tahu saya juga bisa kuliah di sana ya. Amin. Gak apa-apa Bu, ibu tuh udah punya anak juga, kuliah juga gak apa-apa. Kan wanita tuh ibaratnya itu wadah untuk anak tuh nanti. Madrasahnya. Iya, madrasahnya. Jadi ceramah nih. Gak apa-apa, dikit-dikit Bu. Ini kan lagi ada anaknya nih, didengerin ya. Oke deh, mungkin udah cukup kali ya buat pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Jadi udah selesai nih. Makasih loh, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab. Iya, sama-sama. Sambil menggendong-gendong nih. Ini nih ada anak sampai kecil ngantuk. Nih anak kecil maunya diginiin nih, kalau ditaruh nangis. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Suami. Iya Ibu. Oke deh. Sama-sama, terima kasih. Saya juga. akhiri. Jadi sudah saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.